Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku bersama dengan Diana di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di video kali ini tuh aku mau share teman-teman ya, mau cerita singkat tentang pengalaman aku cabut gigi bungsu di Belanda. Nah, mungkin kalian yang sudah pernah merasakan prosedur cabut gigi di Indonesia, kalian sudah pernah bisa merasakan seperti apa ya, atau yang mungkin belum pernah. Nah, ini kalian dengar baik-baik ya. Kalau untuk prosedur di Belanda itu seperti apa dan biayanya berapa, nanti aku akan jelaskan gitu kan untuk tahapan-tahapannya gitu. Nah, jadi singkat cerita, aku tuh beberapa bulan yang lalu itu sempat memang harus menjalankan prosedur cabut gigi bungsu karena memang untuk alasan kesehatan teman-teman. Jadi kali pertamanya aku juga mengunjungi dokter gigi di Belanda ya pada saat itu juga untuk cek gigi ya. Jadi memang pertama mereka cek kondisi gigi aku, mereka ronsen pastinya ya terlebih dahulu keseluruhan gitu ya. Jadi kayak semacam diambil fotonya gitu. Dan waktu itu dokter gigi aku tuh bener-bener yang friendly banget dan apa ya? Jadi aku tuh kayak nyaman gitu loh, nggak merasa kayak khawatir, takut dan segala macamnya gitu. Jadi memang aku disarankan untuk cabut gigi bungsu karena pada saat itu memang posisi gigi bungsu aku tidak semestinya seperti itu, yang harusnya gigi bungsu itu ke atas tapi posisinya itu miring teman-teman. Nah, ditakutkan kedepannya itu akan berdampak buruk untuk gigi-gigi di sekitarnya begitu teman-teman. Jadi memang aku mengiyakan saja, walaupun mungkin kesalahan aku juga aku tidak tanya berapa harga atau biaya dari prosedur tersebut gitu ya. Mungkin ini juga pelajaran buat kalian semua juga, walaupun di Indonesia ataupun di luar negeri ataupun di Belanda. Kalian pastikan sebelum dokter saranin ini itu kalian cross check lagi, tanyakan lagi berapa detail untuk biayanya supaya nantinya pada saat dikeluarkan billnya kalian tidak kaget gitu. Karena seperti yang aku rasakan, aku baru-baru ini menerima bill yang membuat aku sedikit shock, walaupun tidak terlalu banyak ya nominalnya, tapi tetap itu dalam jumlah yang lumayan mahal di Belanda teman-teman. Oke, itu nanti dulu. Jadi awalnya pada saat itu oke, karena memang aku mengiyakan gitu ya, dan memang harus ya untuk kesehatan aku. Jadi ya udahlah, yang penting kesehatan tuh nomor satu teman-teman ya. Jadi aku sih nggak masalah gitu. So singkat cerita, aku dapat semacam surat rujukan gitu yang ditujukan untuk dokter yang khusus menangani surgery, dental surgery atau yang operasi gigi gitu ya teman-teman, di salah satu kota di Vlaardingen. Dan ya aku dapat janjiannya, dapat janji temu sekitar 1 bulan setelahnya kalau nggak salah. Jadi setelah diskusi sama dokter gigi gimana gitu kan, baru setelah itu 1 bulan setelahnya datanglah hari yang ditunggu-tunggu. Yang sebenarnya aku tuh pada saat itu nervous banget, takut banget, karena aku tuh orangnya bener-bener yang kayak ada, bukan fobia sih, semacam ada rasa takut tersendiri untuk melaksanakan prosedur, apalagi yang menyangkut kesehatan begitu teman-teman. Jadi yang untuk pengecekan prosedur apapun tuh aku yang bener-bener yang kayak takut banget, sampai aku tuh nangis pada saat itu. Suamiku sendiri tahu. Jadi pada saat aku duduk di meja operasi kecil itu, di meja dokter gigi, aku tuh bener-bener yang kayak ketakutan banget, sampai tanganku tuh gemeteran teman-teman. Dan dokternya itu baik banget, untungnya dokter sama perawatnya tuh baik banget. Dan mungkin ini bukan kali pertamanya mereka menangani pasien yang seperti aku yang ketakutannya luar biasa. Mungkin mereka udah banyak pengalaman di luar sana, banyak orang seperti yang kayak aku gitu yang ketakutan banget gitu. Jadi mereka punya cara-cara tersendiri untuk bisa menenangkan pasien tersebut teman-teman. Oke,
Singkat cerita, jadi aku menjalani prosedur cabut gigi itu karena ada 2 gigi bungsu yang harus aku cabut ya, baik yang sebelah kanan atau kiri gitu. Tapi semuanya pada saat itu tidak dijalankan dua-duanya ya, jadi tidak secara langsung dua-duanya dicabut, hanya mungkin satu sisi aja dulu gitu, karena memang disarankan sama dokternya pada saat itu satu persatu dulu gitu ya, supaya aku nanti bisa makan gitu. Karena kalau dua-duanya dicabut pada hari yang sama, ya susah juga gitu kan teman-teman. Jadi ya aku seingatku dulu waktu itu em, kalau nggak salah yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya, aku lupa teman-teman. Yang jelas pada saat itu hanya eh, pertama kali yang dilakukan adalah mereka bius. Jadi memang diperlukan anestesi ya, supaya tidak sakit gitu ya, tidak terasa sakit. Jadi memang sih pada saat prosedur itu aku tidak merasakan sakit apa-apa karena mungkin sudah dibius itu tadi ya teman-teman. Mungkin sakitnya hanya pada saat dibius, karena pada saat itu mereka kasih bius tuh sekitar kalau nggak salah 2-3 kali suntik gitu ya. Tapi setelahnya aku nggak berasa apa-apa. Jadi ini juga informasi buat kalian nggak usah takut, karena pada saat dibius itu kalian seakan-akan tidak merasakan sakit apa-apa gitu teman-teman. Jadi ya puji Tuhan gitu kan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Hanya mungkin yang kalian bisa kalian bisa rasakan atau aku yang rasakan pada saat itu paling cuma penekanan-penekanan aja pada saat prosedurnya dijalankan. Jadi semacam untuk melepaskan giginya itu ada semacam penekanan-penekanan gitu ya. Dan pastinya yang nggak nyaman buat aku adalah suara dari bornya itu teman-teman. Dan itu yang benar-benar kencang banget gitu teman-teman. Tapi setelah itu ya nggak berasa gitu kan, karena mereka jalani prosedurnya tuh dengan benar-benar rapi, benar-benar perfect dalam waktu yang sekitar nggak lama kok, paling sekitar 20 menit aja prosedurnya itu dan selesai gitu teman-teman. Jadi memang aku harus kayak menahan sakitnya pada saat dibius aja gitu, dan merasakan berisiknya suara bornya itu, karena benar-benar untuk yang proses melepaskan gigi bungsu itu kan tidak mudah teman-teman ya, harus yang pakai bor dulu, dipisahin kemudian diangkat gitu kan. Nah pokoknya prosedurnya itu cepat banget. Oke, dan singkat cerita setelah selesai itu otomatis kan apa ya namanya, habis prosedur itu kan obat biusnya masih terasa, dan aku sama sekali yang nggak bisa ngomong banyak, yang bicara pun itu nggak bisa yang lebar-lebar gitu, membuka mulutnya gitu nggak. Dan aku dikasih resep obat untuk penahan rasa sakit ya, menghilangkan rasa sakit gitu. Apalagi ya udah itu aja sih. Dan ya akhirnya waktunya berjalan gitu kan ya, hari-hari aku lewati dengan makan-makan yang lembut-lembut, yang semacam smoothie gitu ya, minum smoothie, atau mungkin semacam makan bubur gitu ya, yang nggak boleh keras-keras dulu ya. Dan pastinya ada treatment-treatment khusus yang kita harus lakukan di rumah untuk pembersihan area bekas operasi gitu ya. Jadi harus dipastikan benar-benar bersih setelah makan gitu. Dan nanti pasti ada obat-obat tertentu yang akan diberikan gitu kan. Nah setelahnya I think around a few weeks after it ya, sekitar beberapa minggu, kalau nggak salah berapa minggu, 1 bulan setelahnya itu baru jalani prosedur yang kedua, pengangkatan yang sebelah gigi yang sebelah satunya lagi. Jadi ya sama, prosedurnya dilakukan dengan cepat, dengan higienis, dengan rapih banget. Dan aku senang banget gitu ya, karena aku nggak merasakan apa-apa setelah semuanya. Akhirnya gigi bungsu aku dua-duanya sudah hilang dengan sendirinya.
Tapi sekarang yang aku mau share adalah biayanya berapa. Karena walaupun sudah bahagia dengan tidak ada gigi bungsu yang akan mengganggu gigi-gigi yang lain gitu, tapi setelah itu aku dikagetkan dengan bill yang ada. Jadi di sini aku sudah menyiapkan, aku mau kasih tunjuk ada beberapa bill gitu ya, yang memang aku harus bayar. Karena ternyata insurance aku, asuransi aku tuh tidak mengcover secara keseluruhan, teman-teman. Jadi aku sempat tanyakan dengan suami juga seperti itu. Jadi sepertinya tidak tercover semua, tapi memang ada semacam bill-bill yang aku harus bayar gitu, teman-teman. Jadi ini ada bill untuk kayak semacam behandeling gitu ya. Mungkin tahap awal untuk untuk pengecekan di dokter gigi itu aku bayar sekitar 10 euro. Terus aku di cover dengan asuransi sekitar 31 euro. Ya, jadi di sini ada tulisan for good gitu. Itu artinya di cover dengan asuransi, tapi selebihnya aku harus bayar sendiri. Itu berarti totalnya sekitar 41 euro 52 sen untuk semacam ya untuk janji temu dengan dokter, pemeriksaan, ronsen dan yang lain-lain begitu, teman-teman ya. Itu juga termasuk. Kemudian ini bill yang utama di sini aku ada ya, bill yang tadi yang operasi gigi bungsu itu. Di sini aku kena ini billnya, teman-teman. Jadi di sini aku tuh kena bayar 385 euro. Jadi insurance aku di sini sudah ada breakdownnya, teman-teman. Jadi kelihatan ya. Jadi pihak asuransi pasti akan mengirimkan surat seperti ini lewat pos ya, untuk supaya lebih detail gitu apa saja yang di cover, berapa yang kita harus bayar gitu ya, sebagai eigen resiko atau resiko sendiri gitu. Jadi di sini itu aku sudah di cover dengan asuransi untuk operasi gigi bungsu itu sekitar 69 euro 69 sen gitu. Jadi selebihnya yang 385 ini itu aku harus bayar gitu. Jadi di total secara keseluruhan ya bisa jadi prosedur gigi bungsu itu biayanya sekitar 455 euro lah, teman-teman ya, sekitar segitulah, teman-teman. Jadi ya cukup mahal juga ya di Belanda. Kalian bisa kurskan aja di rupiah. Aku nggak tahu berapa harga cabut gigi bungsu di Indonesia. Kalian bisa, yang kalian tahu mungkin kalian bisa share. Kalian komen aja di bawah. Dan ya, jadi ya seperti inilah yang aku harus bayar, teman-teman. Tapi di sini tuh sudah tertera juga nomor rekening yang dituju yang aku harus bayar gitu. Jadi tinggal gampang aja lewat aplikasi rekening bank, aku tinggal bayar gitu. Tapi yang membuat aku sedih adalah kenapa aku harus tahu justru beberapa bulan ini gitu loh. Maksud aku kenapa tidak dari awal diinfokan harga secara detail tentang prosedur cabut gigi bungsu gitu. Kalau dari awal aku tahu harganya kan aku mungkin bisa pikir 2 kali. Tapi karena memang ya kembali lagi ya, masalah kesehatan yang jadi tujuan utama aku ya, mau tidak mau gitu kan ya. Tapi ya juga tidak terlalu mahal juga sih gitu kan ya. Untungnya tidak sampai 1.000 euro atau mungkin 1.000 euro gitu. Untungnya paling cuma sekitar ya 400 yang aku bilang tadi, 455 euro gitu. Jadi ya tetap aja sih menurut aku sih itu adalah harga yang cukup mahal gitu loh. Yang aku nggak bisa bayangin adalah kalau misalnya ada teman-teman orang-orang Indonesia atau mungkin orang-orang di sini yang mungkin mereka belum ada pekerjaan, kemudian harus menjalani prosedur seperti ini.
dan mereka kaget dengan adanya bill seperti ini. Nah, ya aku kasihan seperti itu sih, karena gimana cara bayarnya gitu kan ya. Sedangkan memang di sini kita di Belanda itu semua warga diwajibkan untuk punya asuransi. Kalau enggak kita akan kena buta atau kena denda dari pemerintah gitu kan. Jadi ya jadi memang ya seperti itulah teman-teman ya. Walaupun tinggal di negeri orang, memang seperti inilah kenyataannya. Memang harus dibutuhkan kerja keras ya. Karena kalau tidak ada kerja keras ya kita nggak bisa bayar apa-apa, nggak bisa bayar bill, nggak bisa untuk kebutuhan makan begitu kan. Jadi ya memang harus kerja keras juga gitu. Tidak selamanya untuk tinggal di negeri orang tuh enak teman-teman. Itu yang kalian harus tahu ya. Ya jadi itulah pengalaman aku cabut gigi bungsu di Belanda teman-teman. So far seperti itu, dan sekarang aku happy, aku bisa makan enak lagi. Dan minggu ini juga aku ada janjian lagi ya dengan dokter gigi lagi untuk pengecekan gigi aku gitu ya. Kemungkinan juga kedepannya aku akan menjalani scaling gigi. Aku nggak tahu nanti pastinya seperti apa. Yang jelas aku akan tanyakan lebih detail untuk berapa biayanya, karena walaupun aku tahu itu penting banget teman-teman untuk pembersihan gigi gitu ya. Tapi kembali lagi gitu, aku akan lihat juga untuk finansial aku gitu kan ya, apakah cukup atau tidak gitu. Yang pastinya aku akan diskusikan dengan dokternya nanti. So ya seperti itu teman-teman. Terima kasih juga yang sudah menonton video aku kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan sesi curhat cerita aku ya tentang healthcare, khususnya tentang gigi di Belanda. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video aku ya teman-teman ya. Kita ketemu di next video. Bye bye.